Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sajidatulfa. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan jurusan Hukum dari Fakultas Ilmu Hukum dengan NIM 2407011105. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS saya, yaitu membuat video tentang pendapat saya mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ketika pemberi kerja tidak mengizinkan pembentukan serikat pekerja. Pertama, perlu diketahui bahwa pembentukan serikat pekerja merupakan hak dasar setiap pekerja atau hak buruh yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara sederhana, serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 pekerja yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang resmi atau yang jelas. Serikat ini harus tercatat secara resmi di Dinas Tenaga Kerja setempat dan keberadaannya wajib diberitahukan kepada perusahaan. Namun terkadang pemberi kerja melarang pembentukan serikat kerja, padahal secara hukum larangan ini tidak dibenarkan karena pembentukan serikat adalah hak pekerja yang bebas dan dicampur tangan pihak perusahaan. Jika menghadapi situasi seperti ini, mekanisme penyelesaiannya ada beberapa yang saya ketahui, yaitu 1. Upaya bipartit atau negosiasi langsung. Pekerja dari pemberi kerja harus berusaha menyelesaikan masalah ini dengan berdialog secara langsung untuk mencari solusi bersama tanpa konflik. Yang kedua, mediasi dan konsiliasi dan dinas ketenagakerjaan. Jika negosiasi gagal, pekerja dapat mengadukan pelanggaran larangan pembentukan serikat ke dinas ketenagakerjaan di daerahnya. Selanjutnya, dinas ketenagakerjaan akan memfasilitasi mediasi dan konsiliasi agar kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha, mencapai kesepakatan damai atau kesepakatan bersama. Yang ketiga, ada pengajuan sengketa ke Pengadilan Hubungan Internasional atau hubungan industrial. Apabila mediasi juga gagal, pekerja dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketa ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan ini berwenang memberikan putusan yang mengikat, termasuk memerintah pemberi kerja untuk menghormati hak pekerja, membentuk serikat atau memberikan ganti rugi jika pembatasan tersebut merugikan pekerja. Selain itu, secara hukum, pemberi kerja tidak berhak menolak atau menghalangi pembentukan serikat, dan jika tetap melakukannya, pekerja bisa mengajukan gugatan atau pembuatan melawan hukum. Selama proses ini, serikat pekerja sudah biasa melakukan kegiatan organisasi secara sah setelah memiliki nomor pencatatan resmi dari Dinas Ketenagakerjaan. Pekerja juga dapat mengajukan proses atau laporan ke instansi terkait jika ada upaya intimidasi atau diskriminasi karena ingin membentuk serikat. Selanjutnya, saya juga bisa memberitahukan bahwa jadi langkah-langkah yang harus diambil adalah memulai dengan negosiasi, lalu memanfaatkan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan, dan jika belum selesai, menempuh jalur Pengadilan Hubungan Industrial. Ini semua sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3 dan Undang-Undang Serikat Pekerja yang melarang campur tangan pihak manapun dalam pembentukan serikat. Jadi inilah hasil dari pemikiran saya yang saya catat dari beberapa jurnal yang saya ketemui atau saya baca di berbagai blog ataupun web yang saya temui di situs atau di Google. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.